Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata baginda Rasulullah SAW, paling afdol membaca salam berapa kali? 3 kali. Sekarang baru berapa? 1. Oke, biar semuanya kompak ya. Kepala Ayu Tinting kena genteng. Akhirnya kepalanya botak. Benar, kepala Ayu botak. Nah, mungkin ya. Nah, kalau kalian semuanya bisa ingin menjadi seorang yang hebat, maka jawablah salam dengan kompak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat seperti kata Rasul tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru dzunuba ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan bihifdzil lisan. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di dalam tempat yang insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi dengan keadaan sehat, dengan keadaan yang gembira, dan dengan keadaan yang penuh dengan berseri-seri. Itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung setiap nikmat yang Allah berikan, maka kalian tidak akan sanggup. Ini di sini kakak mau bertanya, kalian dalam satu hari berapa kali berkedip? Pernah kalian hitung? Itu merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Kalau misalkan nanti orang nggak bisa berkedip, gini terus matanya, kan bahaya. Makanya semuanya nikmat Allah itu saking besarnya kita tidak bisa menghitungnya. Yang kedua, salawat beserta salam mari kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke teman-teman terang benderang. Yang dulunya beliau itu merupakan seorang proklamator yang tidak pernah berdasi dan juga merupakan seorang presiden atau pimpinan yang tidak pernah menggunakan Avanza. Namun beliau dengan kerendah hatinya bisa menerangi alam semesta ini. Oke, hadirin hadirat rahimakumullah, teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tentang kesesamaan sosial dalam membangun bangsa Indonesia. Saya mau tanya, Indonesia krisis atau tidak? Krisis atau tidak? Krisis atau tidak? Nah, mari kita bedah pada segmen sekarang ini. Nah, jikalau kita lihat bahwa Indonesia itu terdiri dari berapa suku? Berapa?
Ayo, jangan dulu sukunya, provinsinya ada berapa? Provinsinya sekarang ada berapa? Ada yang tahu? Oke, sekarang coba pengen tanya ibu kotanya Indonesia apa? Masa Jakarta? Ibu kota negara Indonesia itu adalah IKN yang berada di Kalimantan Timur. Sekarang udah pindah. Jadi Monas itu jadi monumen nasional. Nah, dalam keragaman ini bahwa yang dulunya asalnya ibu kota kita itu ada di Jakarta, sekarang dipindahkan ke IKN yang ada di Kalimantan Timur. Jawa Timur mana ada? Jawa Timur adanya patung apa? Surah dan Baya. Surabaya. Nah, dengan adanya hal ini pasti awal-awal itu akan ada pemberontakan dari para orang-orang yang tidak ingin monumen nasional atau ibu kota dipindahkan ke IKN. Namun dengan adanya dengan adanya perbincangan, dengan adanya toleransi, dengan adanya kesepakatan, mereka setuju dengan hal tersebut walaupun awalnya ada bantahan. Nah, inilah yang harus kita perbuat dengan apa? Yaitu dengan memahami caranya bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Dengan Indonesia yang penduduknya hampir 280 juta, dengan rasnya hampir 2000, ya, dengan pulaunya yang beribu-ribu, dan pula dengan bahasanya yang sangat banyak, bahkan menjadi nomor 2 terbanyak di dunia, Indonesia haruslah bisa memahami dengan kebutuhan tersebut. Mereka harus sadar, kita harus sadar selaku bangsa dan anak bangsa Indonesia untuk menjadi orang yang berbangsa dan beragama dengan tenang. Kalian pernah ingat dulu di Poso orang-orang Islam dibantai oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Kristen. Lalu datanglah FPI ke sana membereskan. Kata FPI gimana? Hei orang-orang Kristen, hei orang-orang Poso, hei orang-orang Yahudi, silakan kalau kalian ingin selamat dari sini, maka pergilah dari tempat ini. Hei ibu-ibu, hei para anak, hei yang mengandung, hei yang hamil, semuanya keluar. Kami tidak akan pernah membasmi kalian. Kenapa? Karena yang ditekankan oleh Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat sebagai seluruh alam. Jadi walaupun orang Islam tadi dibantai oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Kristen pada masa itu, tapi Islam tetap tegak dalam pendiriannya, yaitu apa? Tidak menyerang yang namanya orang tua, anak-anak, ya, yang lagi hamil. Nah, kenapa? Karena mereka menekankan kasih sayang dalam kehidupannya. Lalu bagaimana cara kita membangun dalam beragama dan berbangsa? Yang pertama hal yang harus kita lakukan yaitu selaku bangsa dan negara Indonesia, yaitu menanamkan sifat toleransi. Saya mau tanya di sini, tahu di sini ada tempat gereja? Di mana? Pamekasan. Di sebelah mana? Pokoknya dekat alun-alun yang di sana. Nah, itu ya. Kalau misalnya Indonesia bukan agama, bukan suku yang berbangsa-bangsa, bukan hanya yang memegang keteguhan toleransi, maka itu gereja udah pasti tidak ada, sudah pasti dirubuhkan. Namun karena Indonesia ini merupakan suku dan bangsa yang mempunyai sifat toleransi antar seagama, sesuku dan yang lainnya, sehingga mereka semua damai dalam keadaan senang sentosa. Yang sholat masuk ke masjid, ya, yang beribadah hari Minggu masuk ke gereja. Itulah kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dulu Rasul pun pernah begitu. Ada orang Yahudi yang mengajak baginda Rasul untuk menyembah sekali-sekali gantian. Jadi baginda Rasul menyembah ke Tuhan mereka,
Nah mereka Lata dan Uzza itu, dan lalu mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul bagaimana? Lakum dinukum wal yadin. Apa artinya, ada yang tahu? Lakum dinukum wal yadin. Ada yang tahu gak? Lakum dinukum wal yadin. Bagiku sekalian agamamu dan bagiku agamamu. Kalau menurut kita ya ben kongko dia. Nah itu ya kalau menurut kita. Nah itu ya lakum dinukum wal yadin. Nabi menolak, bukannya Nabi tidak mau. Namun kata Nabi lakum dinukum wal yadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Lakukanlah pekerjaanmu dan lakukanlah pekerjaanmu dan aku akan lakukan pekerjaanku. Yang kedua yang harus kita tingkatkan selaku anak bangsa Indonesia yang digaungkan oleh para Prabowo, oleh Gibran, Indonesia Emas 2045, kita harus memahami yang pertama peningkatan pemahaman terhadap literasi. Karena apa? Karena kita kalau tidak mempunyai ilmu seperti orang apa? Orang mati. Ya, seperti orang mati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, hal yastawil a'ma wal basir wala yastawil dzulumati walan nur. Apakah kalian semua mengetahui perbedaan antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Orang yang buta itu gini, ya. Gimana coba tutup tangannya, tutup matanya. Ya, apa yang kalian lihat? Ya, apa? Tengah itulah orang yang buta. Pesanan orang yang buta yaitu orang yang tidak mempunyai ilmu atau orang yang bodoh. Jadi ketika dia berjalan saja tidak mengetahui arah yang mana akan dia tuju. Nah yang kedua perumpamaan itu wal basir dan orang yang melihat. Lihat sekarang dengan teknologi kita bisa melihat Amerika dari Indonesia, kita bisa melihat Ka'bah dari Indonesia. Kalau dulu pengen lihat Ka'bah harus melayar dulu 3 bulan, itu pun melewati laut. Di lautnya ada badai, kalau tenggelam bagaimana? Makanya di Madura ada tradisi Arab haji. Kenapa? Karena dulu ketika nenek moyang kita ingin pergi ke Mekah dengan perjalanan 3 bulan. Kalau sekarang berapa jam? 12 jam. Itulah orang yang basir. Siapa orang yang basir? Yaitu orang yang berilmu. Yang ketiga kita harus meningkatkan komunikasi antar sesama. Penting tidak komunikasi? Itu sangatlah penting. Contohnya saja, ketika kita semuanya tidak berkomunikasi dalam suatu grup misalnya, atau dalam grup WA ya, atau misalnya dalam suatu grup ya sekolah, ataupun misalnya dalam dengan teman kita, maka kita akan ada kesenjangan antara kita. Ya, kenapa ada kesenjangan? Karena setiap yang kita ucapkan itu tidak bisa sama frekuensinya dengan orang yang tanggapi atau pahami. Contohnya, boleh ya ke si A. Nah, aku itu apa ya, kalau bahasa Indonesia tuh aku suka ke orang itu. Padahal dalam hatinya suka itu ya dia karena kagum saja. Namun karena ya misalnya ada yang dengan pacarnya bisa rapat lebur ke laki bisa dia. Nah itu kan menjadi sebuah bentrokan yang tidak pas dan menyebabkan pertentangan atau musuhan, sehingga mereka akan bertengkar. Nah, maka komunikasi harus dijaga. Dengan adanya komunikasi kita semua bisa mengamankan dunia ini juga. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia itu dengan lisannya. Lisan itu tidak bertulang. Lisan itu tidak bertulang, namun tajam seperti
Seperti apa yang lebih tajam dari pisau? Hah? Pedang. Oke, itu mungkin pedang. Namun menurut saya yang paling tajam adalah silet. Silet. Hah? Kenapa bisa silet? Coba aja ya. Kalian kalau kegesek sama silet itu pasti perihnya kerasa. Tapi kalau sama pedang itu bukan gak kerasa ya. Ya mungkin bisa langsung mati atau apa. Tapi baginda Rasul pernah mengibaratkan ketika kita nanti akan dicabut oleh munkar nakir, ya bagaimana rasanya? Yaitu seperti domba yang dikuliti, ya kulitnya itu dicabut dengan dalam keadaan hidup menggunakan silet. Nah, dengan kesimpulan tersebut, kakak mengambil kesimpulan bahwa silet itu merupakan benda yang paling tajam. Nah, oke. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang harus kita tingkatkan? Ada yang tahu? Dalam berbangsa dan beragama, yang keempat yang harus kita tingkatkan adalah lembaga penopang hidup bangsa. Ya kalau kita rakyat Madura yang mempunyai keislamannya tinggi, yang Islamnya dijunjung tinggi, kebudayaannya dijunjung tinggi, maka wadah tersebut haruslah kita jaga. Kalian semua nanti setelah lulus, sekarang apa ini? Jenjang apa sekarang kalian? MTS. Nanti kalian masuk ke masuk ke kuliah, masuk ke pesantren, masuk ke pengajian untuk apa? Untuk menambahkan atau menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan kepada agama. Karena kita itu seperti gelas. Kalian lihat, pernah tahu gelas? Gelas, misalkan gelas. Ini apa ya? Maaf ya ini. Misalkan gelas. Ini kan ini misalnya gelas ya. Belum ada airnya. Apa yang kalian lihat? Kalau nggak ada airnya misalnya, ya gelas dan bersih atau bening. Nah, kalian itu seperti gelas tersebut. Kalian itu orang yang kosong, yang wajib diisi. Kalau kalian diisi dengan racun, lalu kalian minum, apa yang akan terjadi? Nah, mati. Kalau kalian misalnya diisi dengan susu, lalu kalian minum gimana? Enak. Nah, begitu pula dengan kehidupan kalian, dalam hati kalian semua itu sebenarnya awalnya itu adalah kosong. Lalu bagaimana kalian mengisi hal tersebut? Kalau kalian isi misalnya dengan ilmu santet, kemudian dengan ilmu-ilmu yang gak benar, kalian suka mabuk dan yang lainnya, maka tunggulah kehancurannya atau kebinasaan. Tapi kalau kalian dari kecil ditanamkan, ya ditabur dengan susu, ditabur dengan madu, bisa ditabur dengan jus, maka kalian akan mendapatkan kenikmatan nanti, ya sekarang ataupun nanti setelah besar. Kalian bakal jamin ketika kalian mengisi gelas kalian, mengisi hati kalian dengan hal-hal yang positif, maka kalian akan menjadi orang yang sukses di dunia ataupun di akhirat. Oke, coba gimana? Kalian masih ada yang ingin ditanyakan tentang beragama ini? Enggak ada. Oke, mungkin itu yang dapat akan sampaikan. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan serta kemudahan dalam belajar. Sebentar lagi mau ujiannya. Mudah-mudahan kakak doakan kalian bisa ya menjawab soal-soal ujian dengan cerdas, cermat, pintar dan mudah. Kakak dulu pernah diberikan satu wasiat oleh ibu kakak, yaitu kalau kalian lagi pusing mengisi soal ABCD misalnya udah tahu, kalian bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 11 kali, insya Allah nanti kalian akan terang untuk mengisi soal tersebut. Mungkin itu hanya yang dapat saya dan kakak sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tempat lain waktu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.